Perempuan Jepang lebih suka pria Indonesia. Inilah 17 fakta jika menikahi wanita Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ganti Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang 17 fakta jika menikahi wanita Jepang. Menikah dengan wanita Jepang mungkin mimpi dari banyak pria di Indonesia. Memang harus diakui jika wanita dari negeri Sakura itu punya kekhasan tersendiri yang bikin pria kelepak-kelepak, entah karena paras yang cantik, juga mungkin sifat pemalu mereka yang bikin gemas, kulit yang halus, rambut yang hitam lebat. Dan kabar baiknya, ternyata wanita Jepang suka pada pria Indonesia. Sebuah survei membuktikan jika pria Indonesia memang sangat disukai di sana, terutama oleh para wanitanya. Cukup tunjukkan atribut keindonesiaan, pasti kamu jadi pusat perhatian di sana. Hal ini dibocorkan oleh salah satu pria Indonesia yang tinggal di negara Jepang. Lalu, kenapa wanita Jepang begitu menyukai pria Indonesia? Tentu saja mereka punya alasan tersendiri. Berikut ini adalah alasan kenapa wanita Jepang suka dengan pria Indonesia. 1. Pria Indonesia tahu bagaimana memperlakukan wanita. Pria Indonesia mungkin tidak terlalu ahli dalam merayu wanita, tapi rata-rata pria Indonesia tahu memperlakukan wanita, biasanya dengan menunjukkan sikap sopan santun dan sejenisnya. Ternyata hal itu membuat wanita Jepang meleleh. Banyak cerita-cerita unik dari para pria Indonesia yang tinggal di Jepang, yang konon katanya sering kali menjadi pusat perhatian wanita di sana. Bukan karena ganteng atau yang lainnya, tapi lebih kepada alasan pria Indonesia yang suka malu-malu, sungkan, tapi sopan. 2. Wanita Jepang jarang mandi. Para wanita Jepang menganggap mandi 1 kali dalam sehari adalah hal yang wajar. Bahkan, mereka sendiri menganggap mandi sekali dalam sehari itu sudah termasuk kategori sering mandi. Sedangkan di Indonesia, kebanyakan orang mandi 2 kali dalam sehari. Cewek Jepang mandi cuma pada waktu malam hari setelah kerja. Namun, keramas harus setiap hari, dan kebanyakan wanita Jepang melakukan hal itu. Hal ini wajar karena cuaca dan iklim di Jepang sangat dingin, jadi membuat mereka malas untuk kena air. 3. Derajat pria lebih tinggi dari wanita. Jepang memang modern luar biasa, tapi untuk satu hal mereka sangat udit, termasuk sangat kuno, yaitu soal bagaimana pria Jepang memandang para wanitanya. Hingga sekarang, anggapan yang berlaku di sana, wanita harus tunduk patuh terhadap pria. Secara tidak langsung, hal ini membentuk kasta di mana posisi pria lebih tinggi dari wanita. 4. Hubungan dengan orang tua menjadi jauh. Jepang terkenal dengan negara yang sibuk. Tak mengherankan kalau di sana banyak orang tua yang kerja sampai larut malam. Ketiadaan waktu membuat wanita Jepang menjadi kurang dekat dengan orang tuanya. Mungkin hal ini membuat wanita Jepang jadi sering lepas dari pengawasan orang tua. 5. Hubungan rumah tangga tidak mau dicampuri mertua. Jika kehidupan kamu masih suka diatur oleh ibu, maka bersiap-siaplah hubungan percintaan kamu atau rumah tangga akan kandas di tengah jalan. Wanita Jepang sangat tidak suka jika hubungan rumah tangga mereka diatur oleh mertua yang rewel atau cerewet. Ditambah suami yang lebih memihak kepada ibunya. 6. Kemana-mana mengenakan seragam sekolah.
Mungkin terlihat aneh dan tidak lazim jika di Indonesia pergi hangout dengan seragam sekolah. Kalaupun ada, pasti akan dilapisi dengan kardigan atau jaket, karena tidak ingin dianggap bolos jika memakai pakaian sekolah di tempat umum. Tapi di Jepang, memakai seragam dan bermain di tempat hiburan seperti Disneyland adalah hal yang biasa. Belum lagi, perempuan Jepang memang paling suka dengan seragam sekolah yang fashionable. 7. Perempuan Jepang agresif atau suka nembak cowok duluan. Di Jepang adalah biasa perempuan mengajak laki-laki untuk berpacaran. Umumnya dilakukan saat hari Valentine. Tak heran, saat hari Valentine, pria yang tampan banyak mendapatkan coklat dari wanita yang menyukainya. Hari kebalikan di Jepang adalah White Day, di mana saat itu wanita mendapat coklat dari seorang pria. 8. Wanita Jepang mengalami banyak tekanan batin. Hal ini berhubungan dengan superioritas pria Jepang terhadap wanitanya. Hal ini berdampak buruk pada perlakuan para wanita Jepang yang begitu mendewakan pria-prianya. Wanita Jepang akan mengusahakan yang terbaik sebagai seorang istri, bahkan mereka mau diperlakukan sebagai pelayan, seperti pelayan. Terlihat seperti di drama-drama Jepang yang kamu saksikan, banyak adegan di mana seorang pria Jepang pulang kerja selalu disambut bak tamu kehormatan oleh istrinya. 9. Menganggap pria Indonesia lebih romantis. Karena pria dari Jepang dinilai perhitungan, bahkan pria Jepang juga dikatakan pelit. Selain itu, orang Jepang ini suka main-main saat berpacaran. Kelebihan laki-laki Indonesia lainnya yaitu usia menikah biasanya saat menginjak umur 25. Namun di Jepang, rata-rata mereka menikah di atas usia 30 tahun. Selain itu, pria Jepang juga tidak begitu memikirkan pernikahan. 10. Bisakah kamu hidup dalam keadaan susah? Jika kamu di-PHK oleh atasan atau berhenti dari pekerjaan, apakah kamu punya cukup banyak uang untuk mencukupi kebutuhan hidup? Wanita Jepang sangat suka dengan pria yang dapat menyelesaikan masalah dan memiliki rencana-rencana ke depannya. 11. Apakah kamu hidup sesuai dengan kemampuan? Jika kamu seorang pegawai kantor dengan gaji yang di atas rata-rata, tetapi gaya hidup kamu seperti seorang bos yang memiliki banyak gadget dan kendaraan mahal, jangan harap wanita Jepang mau dengan kamu, karena wanita Jepang tidak ingin hidup dengan bayar cicilan atau hutang-hutang yang kamu foya-foyakan sebelumnya, kecuali kamu membeli barang tersebut sesuai kebutuhan. 12. Tidur pisah ranjang setelah menikah. Di Jepang, setelah menikah, jangankan gandengan kemana-mana. Setelah punya anak, tak jarang suami dan istri tidur beda ranjang. 13. Pria Jepang sangat dingin. Dingin di sini maksudnya sudah jelas sikap mereka. Pria Jepang memang kurang berbakat dalam hal-hal yang romantis dan semacamnya. Menurut orang-orang Indonesia yang pernah ke sana, di Jepang cukup jarang ditemukan pemandangan mesra pada pasangan-pasangan, entah seperti bergandengan tangan, ataupun saling berpelukan. 14. Memberikan uang bulanan kepada suami. Di Indonesia, mayoritas suami memberikan uang belanja bulanan kepada istrinya, tapi kalau di Jepang sebaliknya. Istri yang memberikan uang bulanan untuk suaminya. Jadi, gaji suami milik istri, gaji istri milik istri. Istri yang memberikan beberapa uang bulanan untuk keperluan suami. 15. Tidak menyukai ungkapan cinta. Wanita Jepang lebih nyaman saat pria mengatakan, "Aku suka kamu" dibandingkan "Aku cinta kamu". Kata cinta dinilai terlalu berat dan diungkapkan harus dari dalam lubuk hati. 16. Wanita Jepang cukup menyukai fisik pria Indonesia. Meskipun pria Indonesia disukai oleh para wanita Jepang, namun soal fisik ternyata pria Indonesia tidak begitu masuk kriteria mereka. Dalam sebuah wawancara, banyak wanita Jepang yang justru suka orang bule, seperti dari Eropa, Amerika, dan Amerika Latin.
Meskipun begitu, bukan berarti harapan pria Indonesia raib, karena mereka juga tidak terlalu membenci fisik orang Indonesia yang apa adanya. Sepertinya tak ada alasan untuk depresi gara-gara single. 17. Kalau kamu berniat ingin berumah tangga dan memiliki keturunan dari orang Jepang, jangan khawatir karena keuanganmu terjamin. Sebab bagi setiap pasangan yang mempunyai anak, pemerintah Jepang memberikan tunjangan hingga mencapai 30 juta rupiah per tahunnya. Sepertinya tidak ada alasan untuk depresi gara-gara single yang telah menonton video ini. Pasalnya, kesempatan untuk pria Indonesia mendapatkan jodoh di Jepang terbuka lebar. Tinggal bagaimana caranya untuk mendapatkannya saja. Banyak loh cerita-cerita pria Indonesia yang menikahi wanita Jepang dan bisa dibilang mereka hidup bahagia. Jadi, kapan akan mencari wanita Jepang pertamamu? Demikian pembahasan topik kali ini. Jangan lupa berikan dukungan untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke semua medsos yang kalian miliki. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.